Oke, kemudian kalian bisa input aja untuk input data leader ke cloud compile itu tinggal sesimpel drag and drop ya teman-teman. Ya, kalian input di QGIS, kemudian dia bakal muncul dialog seperti ini. Ini tinggal di apply all aja semua, default, ini juga di default aja. Kemudian ini adalah data leader dari si Peta 13 atau khususnya di Jatimega DTK Wanagama. Kalau kalian lihat secara dua dimensi seperti ini dari bagian dari atas, dengan ini seperti data foto udara biasa ya teman-teman. Nah, bedanya kalau kita dari data leader kita bisa melihatnya tiga dimensi. Ini ada set top view, set apa ini? Ini front view, kemudian samping kanan, samping kiri, belakang dan bawah. Untuk aku mau lihat data ini dari bagian yang left side. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu terlihat. Nah, mungkin lihatnya aja ya. Nah, ya seperti ini. Kelihatan kalau di sana ya. Oke. Biar lebih terlihat, kita akan warnai data leader ini. Ini kan warnanya masih pakai warna natural. Kita akan warnai data leadernya berdasarkan data tingginya atau nilai titik tingginya. Karena gimana kalian klik aja datanya. Kemudian ke bagian yang edit ke scalar field. Nah, scalar field ini untuk seperti menambahkan informasi yang bentuknya itu skalar atau bentuknya range. Ya, ini ada rentang itu dia. Nah, kalian pilih ya ekspor koordinat to SF. Ekspor koordinat to SF ini, jadi kita akan mengekstrak koordinat sebagai scalar fieldnya. Nah, koordinatnya untuk koordinatnya pakai koordinat apa? Kita pakai koordinat Z atau nilai tingginya. Ini tinggal di OK. Nah, sudah terlihat. Kalau ini kan bisa dilihat lebih jelas. Nah, jadi yang warnanya biru di sini itu point cloud dengan elevasi yang rendah, dan makin dia warna merah, dia elevasinya semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sini, kemudian dari sampingnya juga, ini pakai apa? Dari sini bisa terlihat bahwa bisa terlihat bahwa di bagian sini, bagian kanan sini, elevasinya lebih tinggi daripada si bagian yang sebelah kiri sini. Kalau kalian tahu, nah ini kalau bagian dari bagian atas, kan ini misal kalian masuk ke Jatimega ya, ini kan dari bedrock di sini, bedrock jalan. Nah, di bagian kanan kiri kan dia nanjak begitu. Nah, ini kelihatan nanjakannya semakin dia merah, berarti semakin dia elevasinya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian dari data ini kita akan mencoba membuat yang namanya tadi DSM dan DSM. Secara teori DSM ya ini adalah data DSM atau data point cloud yang meliputi pohon-pohon atau ya pohon-pohon yang masih ada di dalamnya. Kita akan melakukan filtering yang tadi cloud simulation filtering untuk menghilangkan pohon-pohon yang ada di sini. Jadi hanya tersisa data terrainnya aja, data medannya aja. Nah, sekarang ya kita ke plugin, kita pakai plugin yang namanya CSS filter. Ya untuk di cloud compile ini menunya ya normal seperti aplikasi pengolahan lain, dimana kita biasanya kalau di aku ngolah pakai cloud compile tuh install plugin lain kayak di QGIS juga seperti di sini. Kalau kalian mau mengeksplor, jadi di cloud compile ini banyak plugin yang bisa kalian gunakan untuk mengolah data leader atau data point cloud. Nah, contohnya seperti Tria ISO ataupun plugin. Kalau kemarin aku udah demonstrasi bagaimana kita ngambil data leader dari trace. Nah, salah satu pengolahannya itu pakai pluginnya di cloud compile juga, itu pakai yang namanya 3D Forest Inventory. Nah, namun di praktikum ini aku memutuskan untuk tidak mengajarkan karena nanti kita pulang jam 5:30. Nah, jadi kita akan belajar yang normal aja. Kita akan belajar yang bagaimana untuk CSS. Kalian tinggal pilih aja menu ini. Kemudian ada banyak, tapi kita akan pilih dia relief untuk agar dia mengikuti dari si terrain kontur dari si datanya. Ini di bagian yang kanan itu ada plot resolution, max iteration, dan thresholdnya. Nah, untuk plot resolution itu gambarannya resolusi dari data DEM yang akan kalian bikin. Semakin kecil otomatis semakin rinci datanya, tapi datanya akan semakin besar. Nah, ini aku pakai plot resolution di
mencoba atau mengulangi prosesnya sebanyak maksimum 500 kali. Kemudian untuk threshold ini gambarannya seperti nilai batas untuk membedakan apakah dia itu DTM atau dia itu DSM seperti itu. Tapi di praktikum ini kita akan keep it default aja, jadi tinggal di OK. Nah, jangan tunggu computing. Nah, setelah didapatkan, setelah di running, kita akan mendapatkan yang ada di bawah ini, peta 13 yang jadi CSF. Nah, ini misal aku dari depan seperti ini. Nah, terdapat ground point dan off ground point. Misal aku mau nonaktifin yang off ground pointnya, jadi, nah, hanya tinggal tersisa tirainya aja. Jadi pohon-pohon yang ada di atas itu sudah dihapus. Nah, kalau kalian lihat di sini masih ada pohon, masih ada kanopi di sini. Kalau aku matiin si off ground point, dia hanya tersisa ground point-nya aja. Seperti itu. Nah, sama juga kalau aku matiin yang off ground itu, matiin yang ground, dia hanya tersisa kanopi-kanopinya. Atau rumput-rumput yang ada di sini, yang tidak teranggap sebagai ground. Oke. Untuk mengekspornya, untuk mengekspor kita mulai dari DSM dulu yang surface. Nah, untuk surface kita langsung ekspor aja yang peta 13 ini. Yang tanpa kalian CSF. Untuk mengekspor itu di bagian sini ada yang namanya rasterize atau convert cloud to 2D raster. Di klik. Nah, kemudian untuk active layernya, active layernya itu di ya ini cell head value-nya aja, karena kita akan mengekstrak nilai ini tinggi. Kemudian direction-nya pilih yang Z untuk koordinat Z. Kemudian untuk cell head-nya kita pilih yang maksimum karena kita akan membuat data DSM. Jadi data titik tinggi yang akan kita ambil ada titik tinggi maksimumnya. Kemudian untuk project SF-nya harusnya sih average value. Nanti kita cek lagi biar nggak salah. Mana itu? Nah, average value, kemudian yang di fill width-nya kita pakai yang minimum grade. Kita pakai yang minimum grade. Kita update grade. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari si DSM-nya. Dan kita tinggal oke aja. Enggak sih, kita pilih yang raster. Nah, raster kemudian pilih yang export grade, tinggal di oke. Kita akan mengekspor data itu. Aku namain dia sebagai apa? DSM. DSM drop. Tinggal di save aja. Harusnya di sini sudah muncul. Ini adalah data DSM. Untuk data DTM kita pilih yang ground point aja. Ground point, kemudian yang berarti lagi raster sama, cuma untuk cell grade-nya kita pilih yang minimum. Dari sini yang ground point kita minimum, kemudian khusus untuk yang fill width-nya, misalnya kita leave empty, yang maka datanya kan bolong-bolong seperti ini teman-teman. Karena anggapannya di sini full of tanaman, tapi kan nggak mungkin kita data lidahnya, data jamnya nanti bolong seperti ini. Nah, kita fill width-nya kita interpolasi. Nah, kemudian kita update lagi. Nah, sehingga data yang ada di tengah ini diinterpolasikan dari si data-data di samping. Kemudian sama kayak tadi kita tinggal raster, export width, oke, kita namain dia sebagai DTM. Teman-teman cek. Kemudian sudah ada di sini. Nah, kalau kalian sudah dapat dua data ini, kemudian pengolahan datanya kita akan berlanjut pakai QGIS. Jadi kita goodbye to load combat, kita akan masuk ke QGIS. Nah, di QGIS ini ya normal kita tinggal drag and drop datanya. Nah, otomatis dia sudah ada di tegangan jadi mega. Ini koordinatnya oke apa untuk membuat CHM atau pilih model, tadi rumus secara umum adalah dengan kita mengurangi nilai DSM dengan nilai si DTM. Kita ke raster kalkulator karena kita akan melakukan operasi raster. Dan tinggal di berapa tadi DSM, tidak surface model, dikurangi dengan
dengan di JTM. Nah, kita save apa namanya ini? CHM. Kemudian kita klik OK. Oh, CHM tutup. Nah, ini adalah CHM-nya. Nah, Oke, untuk CHM-nya ini nilainya antara minus 62 sampai 248. Salah deh. Mari kita ulang. Oke. CSM dikurangi dengan DTM. Hasilnya adalah Nopi model. Oh, karena yang sebelah sini kita belum crop. Oke, nanti. Oke. Kalau udah dapat CHM ini kan tadi hasil DTM yang saat kita bikin DTM kan kita bikin dia interpolasi ya teman-teman. Mana DTM? Maka di bagian sini itu banyak terjadi gangguan karena di sini tidak ada data, jadi karena ini di pinggir gampangannya interpolasinya kurang kuat. Nah, sehingga kita coba klik dulu ya teman-teman. Kita klik ke atau cluster by mass layer atau by apa? Maksudnya apa lagi? Kita bikin layernya dulu. Untuk kita mau mengcrop 1 meganya aja. Oke, material type-nya kita bikin polygon. Ini untuk 9R, udah kita buat. Yang ini, oke kita bikin polygonnya. Ini 3 mega. Coba lihat dari DSM. Nah, jadi normalnya kalian bikin akan crop sebesar 3 meganya. Kemudian untuk cropnya ini sebenarnya kalian bisa lakukan di cloud compare ya teman-teman. Tapi kalau lebih terbiasa di QGIS juga bisa. Seperti ini. Oke. Kemudian aku bakal klik si datanya. Input lainnya adalah canopy ini model. Oke, JM seharusnya data value-nya di 1999 biar nggak ada item-itemnya. Kemudian untuk klik masnya CHM klik. Nah, kita lihat hasilnya. Juga sih bagus. Jadi kita akan coba potongnya di sini aja. Kita potong dari bagian aja. Posisi longkang. Untuk memotongnya di cloud compare mungkin sekalian kita ajarin itu ada di bagian segmen ini. Jadi buat sama aja kayak tadi kita akan potong, kita bikin polygon. Kalau tidak sama, tapi ada hijau-hijau seperti ini. Kita bikin polygonnya mengikuti si bentuknya si centimeter. Kalau udah tinggal saya klik ke QGIS di klik kanan buat stop. Nah kemudian di sini ada yang namanya segmen in dan segmen out. Untuk segmen in-nya, kita tinggal diklik aja, kita akan menyisakan yang di dalamnya, ada di dalam poligon yang tadi. Nah kalau udah ada di crop, kita kasih play. Nah kalau udah, kita bakal dapat yang namanya segmented dan remaining-nya. Hasil remaining itu yang kosong seperti ini, tapi kalau yang segmented hasil potongan. Kemudian
Oke, kita ulangi yang tadi, kita ke CSF, kemudian ke release, and then selesai. Nah, kemudian dapat ground dan non groundnya, off ground dan groundnya. Untuk off ground kita coba ekspor. Untuk off groundnya pengaturannya kayak yang tadi di atas, Z maksimum dan minimum height yang off ground. Kemudian di raster dia namanya DSM ya, ini namanya data. Dikurangi dengan DTM. Woi, galain, Iki mau ini. Ayo makan. Oke teman-teman, sepertinya ada
Kemudian kan di sini dia minus 411. Mungkin kalau kalian lihat value yang paling atas itu kan 247, sebenarnya agak nggak masuk akal. Tapi untuk ini kita masuk akalin aja karena emang data lidarnya kalau kalian lihat di sini kan bolong-bolong. Sebenarnya untuk data lidar yang bagus, pengambilan data lidar yang bagus, saat walaupun dia udah di filtering off ground dan di groundnya, dia itu nggak hilang teman-teman. Jadi tetap ada si nilai datanya. Tapi kan kalau kita lihat di sini ini kan bolong-bolong. Nah bolong-bolong ini yang nantinya bikin pengolahan datanya agak error karena ini ya nggak tahu ini data siapa. Itu teman-teman, ini datanya lab. Oke. Kemudian kita akan menghilangkan si nilai dari minus 41,6 ini. Nah, cara untuk menghilangkan nilai ini atau normalisasi CHM-nya itu kita bisa dengan cluster kalkulator dengan fungsi if. Dengan fungsi if kita akan menghilangkan si itu. Jadi if ini clear mass itu yang tadi CHM ya teman-teman. CHM ini jika dia kurang dari 0 maka nilainya adalah 0. Nah, jika dia lebih dari 0 maka nilainya adalah si CHM itu sendiri. Jadi rumusnya seperti ini. Kita namain, kita set CHM normal. Dan kita oke. Nah, jadi nilainya udah 0 seperti ini. Setelah kita dapatnya udah dinormalisasi, kita akan melakukan yang namanya balik modul, kita akan melakukan yang namanya tree detection teman-teman, atau deteksi pohon. Deteksi pohonnya kita akan pakai algoritma unsupervised, ya algoritma unsupervised dari machine learning, yakni clustering. Jadi dengan jika ada satu titik yang nilainya lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada titik di sekitarnya, akan didefinisikan sebagai satu individu pohon. Jadi ibarat kita akan mendeteksi puncak dari kanopi-kanopi yang ada di plot kita. Nah, proses ini kita lakukan dengan tools atau plugin di QGIS yakni Grass, yakni dengan raster neighbor. Untuk yang Grassnya belum aktif, kayak tadi pagi ternyata Grassku belum aktif, itu kalian ke plugin, kemudian tunggu. Nah, kemudian kalian cari Grass. Nah, Grass ini jangan lupa diaktifin dulu ya teman-teman, biar muncul si pluginnya. Kita pakai yang namanya air neighbor atau yang tadi algoritma clustering. Kita pakai CHM normalisasi, kemudian kita pakai raster layernya ini nggak usah. Untuk neighborhood operationnya kita pakai yang maksimum, kemudian untuk neighborhood cell-nya kita pakai 5. Nah, neighborhood size cell-nya itu nilainya dari mana? Itu untuk disesuaikan atau dikalibrasi dari data lidar kalian atau data yang kalian akan hitung. Jika ukuran tajuk dari pohon yang kalian olah itu kecil, seperti apa yang kecil, pinus, lebar tajuknya itu enggak lebar, lebar tajuknya itu sempit, itu nilai si neighborhood size-nya itu lebih kecil. Tapi jika kalian mengolah data untuk spesies dengan yang tajuknya lebih lebar, otomatis kalian kalibrasi dengan mengubah data si neighborhood size-nya menjadi lebih besar. Nah, di praktikum ini untuk jati aku pakai 5. Kemudian untuk sini kita normal aja, kita kasih nama apa ya namanya tadi, neighbor. Oke, kemudian setelah kita lakukan clustering, kita akan melakukan deteksi pohon, deteksi terhadap puncak-puncak individu pohon. Rumusnya. Oke, kita lakukannya dengan rumus yang sama, tapi dengan algoritma if else. Jadi if jika CHM yang sudah kita normalisasi itu sama dengan local max di sini adalah dari si yang tadi yang terbaru apa yang clustering. Jika nilai dari si CHM dan clusteringnya itu sama dengan, maka nilainya adalah CHM yang telah dinormalisasi. Nah, jika nilainya itu tidak sama, nilainya dibikin minus 9999. Itu bilang, cluster kalkulator lagi.
pakai rumus if CHM normalisasi sama dengan clustering, maka nilainya adalah CHM normalisasi. Nah, jika bukan, maaf, nilainya adalah minus 999. Sudah yang ini. Apa yang namanya? Kita oke. Untuk mempermudah, jadi aku sudah menyiapkan di drive itu hasil CHM yang pasti bisa. Ini adalah hasil aku nge-trial ini bulan Februari kemarin. Nah, kita coba olah. Jadi aku bikin modul ini bulan Februari dan aku sudah bisa. Oke, kita selesai. Oh iya, oh iya. Nah, ini adalah data CHM yang kalau kalian tadi kan udah mengolah data ini. Nah, kalau kalian bisa dengan data kalian, oke, itu lebih baik. Tapi di sini semisal datanya error, aku sudah menyiapkan di data CHM yang pasti bisa. Pasti bisa diolah. Sekali lagi, kita akan menghilangkan nilai minusnya dengan algoritma if CHM kurang dari 0, maka nilainya adalah 0. Jika tidak, nilainya adalah CHM. Untuk output lainnya itu namanya CHM 0. Nah, oke. Kemudian normalnya ini sudah 0. Kita langsung lakukan yang n berlaku. CHM normal, oke. Run. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk yang local max tadi kita lakukan rumus if else lagi, cluster lagi. If CHM normal sama dengan si local max, maka nilainya adalah di CHM normal. Tapi jika bukan, nilainya adalah minus 999. 10, kemudian output layernya delta. Nah, sudah. Ini normal dari sini. Normal apa? Oke. Kemudian kita akan menghapus dari si nilai si minus 9999 ini dengan cara kita ekspor save as. Kemudian kita ke bawah nota data value kita hapus ini dengan menambah yang minus 9999. Ya, kita save namanya renormal. Nah, ternyata kita malah juga sebenarnya banyak betul ya. Salah apa ya? Hasilnya nanti titik-titik seperti ini teman-teman. Nah, titik-titik ini adalah namanya satu puncak kanopi dari si individu pohon di Jatimega. Kemudian untuk merubah
rasternya menjadi data vektor, kita pakai raster pixel to point. Kemudian ini namanya vektor sekitaran vektor. Nah, ya wes, asik. Nah, beberapa titik-titik ini yang akan kalian dapatkan nanti adalah kolom value yang berupa ini adalah nilai tinggi pohon dari si yang kalian sudah detek tadi. Kemudian untuk membuat tabelnya, kalau kalian lihat di modul tadi, susunan tabelnya kan adalah ID, tinggi, BBH, volume sampai seterusnya. Kita bikin kolom ID dengan cara namain aja ID integer dengan rumusnya kita pakai row number, tinggal di oke aja. Nah, setelah kita dapat ID, kita akan membuat field tinggi. Nah, field tinggi itu dengan output filenya kita tinggi, type-nya kita pakai yang decimal number biar ada komanya. Kemudian buka yang field and value, kita akan mengambil nilai dari kolom value ini. Nah, tinggal di oke. Setelah di oke, kita akan hapus si kolom value ini. Setelah itu kita lakukan yang namanya eliminasi terhadap pohon-pohon dengan tinggi yang nggak normal. Nah, itu dengan kita lihat sort. Nah, paling tinggi kan kita di 28 meter tingginya. Nah, tapi paling rendah. Nah, kita detek pohon yang tingginya 0 dan udah 0 aja. Nah, yang 0 ini kita dapatnya dengan 1 cm. Yang 0 ini kita bisa hapus. Jadi nggak masuk dalam hitungan. Ya, kita balik ke sini lagi. Kita akan mencari nilai DBH dari data tinggi ini. Caranya bagaimana? Kita pakai rumusnya si Felton tahun 2012. Ya, rumus hasil regresinya dia untuk menghitung hubungan antara tinggi pohon dengan diameter. Itu kita masukinnya dengan cara ini DBH. Field type-nya jangan lupa di decimal. Dan rumusnya kita pasang. Yang tinggal oke. Kalau udah kita bisa lihat di sini, misal pohon nomor 1 itu tingginya di 24,469, kemudian BBH-nya di 33 cm. Masih masuk akal. Untuk DBH paling kecilnya ada di 11 cm dengan tinggi 12 meter. Kemudian untuk mendapatkan yang lain ini, kolom-kolom yang lain, itu silakan dilanjutkan untuk PR di rumah. Karena ini kan normalnya aja, dimana kalian hitung volume, rumusnya kan harusnya ada di luar kepala. Kemudian untuk AGB-nya kita pakai. Nah, untuk AGB-nya aku udah nyediain rumus yang aku ambil dari PWSD ya. Dengan rumus ini untuk menghitung dari biomasanya. Iya kan? Ini dari PU. Kemudian untuk nilai karbonnya kita pakai rumusnya si IPCC yang ini dimana nilai simpanan karbon adalah 0,47 dari si biomasa. Kemudian kalian juga ini opsional tapi bisa aja. Dengan nilai serapan CO2 nya dengan mengalikan nilai simpanan karbon dikalikan dengan 3,6. Seharusnya nanti hasilnya begini.